ya tidak jadi karena terhambat. Terima kasih atas inventarisasi dan identifikasi tanah wilayah. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Said Syarifuddin. Saya Bu. Selanjutnya Rohul. Aduh. Rohul dulu, Rohul. Rohul ya, silakan Dia Rohul. tadi berdoa. Berdoa dia tadi udah pada tentoy. Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin kepada Lam Rohul singgah dulu di Bangkinang sebentar menjelang ke Pasir Pengarayan, ya kan? Saya tertarik, saya dari Lam Kampar, posisi saya sekretaris Lam Kampar, Dr. Adus Fahrul Kamal MPD. Ada beberapa hal tadi yang menjadi pertanyaan bagi saya, tapi yang menggelitik saya hanya cukup dua saja, termasuk apa yang disampaikan, data slide yang disampaikan. Tadi ada Datuk Sawir Tandiko lewat online, dia menyampaikan ingin bertanya karena dari data-data awal ini rupanya dulu tim supplier bersama dia, sama Datuk Tandiko. Jadi beliau sedikit merasa tidak enak di saat survei diajak, di saat ini diolah tidak tahu lagi. Nah, itu penyampaian yang disampaikan kepada kami. Kebetulan beliau itu sekretaris Lembaga Adat Kampar, Bu. Jadi Kampar ini agak beda dengan saudara kami yang lain ini. Kampar ini ada dua lembaga adatnya. Ada Lam, ada La. La itu hanya ada di Kampar saja, sementara Lam itu ada induknya Lam Provinsi Riau, dan ada cabang di semua kabupaten kota yang ada di Riau. Tapi walaupun berubah nama ataupun beda, tentu perjuangan-perjuangan untuk hak-hak adat ini tentu kita punya napas yang sama. Yang pertama tadi saya tengok data ulayat. Data ulayat itu ada 12 titik di Kampar ini dengan luas 7.798 hektar. Ini tidak sampai 1 HGU perkebunan yang ada di Kampar tersebut. Kebetulan saya belasan tahun di manajemen perkebunan swasta, saya tak sebut nama perkebunannya. Ini hanya 30% dari salah satu perkebunan di luar PTPN. Jumlah cuman 7.798. 4.419 itu berada di Pulau Gadang. Tadi Ibu Prof menyampaikan dalam struktur adat itu menyampaikan di dalam masyarakat adat Kenegarian Pulau Gadang. Jadi di Kampar itu Bu, meliputi juga Rohul, meliputi juga Kuansing, dan sebagian Sumatera Barat itu tergabung di dalam satu adat Andiko 44 sebenarnya, yang berpusat di Muara Takus. Jadi hampir sama kami itu paham matrilineal. Beda dengan kawan-kawan kami di Dumai, di Bengkalis, di apalagi di Pelalawan yang bagian laut, bagian Kuala itu memang paham paternal. Yang kedua yang saya tanyakan, apakah data ini ada korelasinya nanti dengan perpanjangan HGU yang ada di perkebunan yang ada di tempat kita. Ini penting ini. Saya lihat di sini Tapung tak ada satupun data titik, padahal itu hutan semua paling banyak. Perkebunan paling banyak di Tapung, di Kampar itu di Tapung. Masyarakat adatnya di sana itu cuma 2 Bu, Tapung kiri, Tapung kanan. Kenegariannya cuma 2. Dari 2 itu Kenegarian Senama Nenek, Kenegarian Sikijang.
Di sebelah kiri, tapung kiri, Kenegarian Petapaan dan Kenegarian Kasikan. Itu 2 cuma. Dari tapung seluas itu cuman 4 kenegarian yang dikepalai oleh Datuk Bandaro semuanya. Pusatnya tetap ke Muara Takus. Tidak ada satupun data dari tapung yang ada. Ini dari 13 Koto Kampar cuman yang ada Pulau Gadang. Pulau Gadang itu daerah kawasan PLTA yang ada sekarang. Kalau kawasan PLTA yang kita ikutkan, Bapak mesti sampai ke hulu sana, sampai batas ke Sumatera Barat. Itu sangat luas. Jadi tim superior ini memang harus kita hati-hati juga ini. Ini tentu ujung kentut itu kuning. Ada apa di setelah ini? Apa tindakan setelah ini? Yang dalam pemikiran kita selama ini, saya sejak kecil ikut dengan orang nenek-nenek mama ini. Kami dulu 8 desa itu korban PLTA Koto Panjang, Pak. Desa kenegarian kami yang dipindahkan langsung. Jadi tidak ada lagi tatanan adat, apa-apa nilai-nilai adat itu langsung tergelam oleh PLTA itu. Yang katanya waktu itu bapak-bapak gratis listrik ini segala macam. Ini menjadi hal-hal penting juga ke depan apapun yang mau kita bicarakan. Apalagi masalah hak-hak adat ini. Ya, jadi ini yang perlu. Jadi dari pendataan ini tak satu pun tapung. Tapung tak ada satupun titiknya. Padahal hutan itu memang banyak dan tuntutan tanah adat itu yang sangat bergelora saat ini di Kampar itu kebetulan ditapung. Nah, Alhamdulillah 2019 Pak Jokowi memberikan lahan untuk masyarakat. Sekarang sudah menjadi koperasi di 2.800 hektar. Itu dalam bentuk tora sudah diberikan oleh Presiden Jokowi tahun 2019. Sekarang sudah menjadi koperasi dan diperuntukkan untuk anak kemenakan di desa Kenegarian Senama Nenek. Itu 2.800. Ada lagi tuntutan sekarang dengan PT Spal itu di Tapung Hilir. Ada tuntutan di Danau Lancang itu di Tapung Hulu. Sangat banyak tuntutan lahan yang saat ini berada di kawasan Tapung Kenegarian 2 Tapung Hulu, 2 Tapung kanan dan Tapung kiri gitu. Jadi ini perlu kita lihat lagi data-data ini, karena selain daripada gejolak-gejolak horizontal yang ada nanti, selain daripada orang asli kita Melayu, itu kan saudara-saudara kita yang transmigrasi yang ada di situ. Bagaimana dengan hak-hak adat tanah ini? Kira diambilnya. Noh tahu awak leh. Nah, ini yang perlu kita perlu juga. Yang kecil ini akan menjadi besar, akan menanya di manalah letak kekayaan atu-atu kami dulu. Ini penting juga menjadi kita. Jadi perlu kita rumuskan di mana sebenarnya kalau Kampar, masa luas Kuansing dari Kampar tak mungkin. Kampar sangat luas, Pak. Saya dari tengok data aja terkejut. 7.798. Ini 1 HGU cuma. Saya pernah, Pak, di manajemen perkebunan lama dulu. Jadi ini perlu kita revisi, dan juga nanti di saat surveyor dan perumusan hasil riset dalam forum diskusi ini, siapa yang ikut menjadi surveyor yang dibawa dari atu-atu kita yang di kampung itu juga dibawa dalam proses ini. Itu penyampaian tadi disampaikan oleh Datuk Sawir Tandiko, karena beliau ikut dari awal. Itulah yang perlu kami sampaikan. Pendataan ini, karena pendataan ini nanti jadi baku diakui oleh pemerintah, ini suatu saat masyarakat menuntut
Ini tidak ada lagi. Kalian sudah beri kesempatan untuk mendata hak-hak adat. Nah, ini yang susah kita ke depannya. Barangkali ini menjadi perhatian kita bersama. Kita ini sudah menjadi penonton di mana-mana, baik di Rahul sesuai dengan ratik togaknya, kiri kanan yang lewat orang juga. Awak tidak ada dapat. Itu yang menjadi penting bagi kita. Jadi ini yang penting bagi kita. Apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, di Riau ini hanya dua, Bu, paternal dan matrilineal. Kalau Kampar itu memang bukan tidak mengakui, kami memang bukan orang Minang, bukan. Kenapa ada Kampar kiri dan Kampar kanan? Karena yang dari kanan, karena dia ngambil ke kiri, berarti mereka dari laut, bukan dari atas. Nah, itu. Jadi itu rumus halus saja. Kalau Ibu susuri Sungai Kampar itu dari hilir sampai ke hulu, yang belok kiri itu namanya Kampar kiri, yang ke kanan itu namanya Kampar kanan. Berarti mereka itu dari hilir, bukan dari hulu ke hilir. Itu sebagai contoh. Tetapi secara adat dan budaya itu ada sama. Jadi ada kesamaan karena ada keterkaitan. Tentu ada hal-hal yang sejak dulu yang sudah kita pahami gitu. Jadi inilah yang penting kita ketahui sebagai generasi muda, tentu sebagai kita atau ini mungkin sebagai ketua DPH Lam Bengkalis, kalau lihat contoh dan ala namanya macam tak ada sampai 10 tahun lagi, kok 5 tahun 6 tahun lagi habis. Jadi kita mesti meninggalkan catatan-catatan penting ini untuk generasi ke depan. Jadi perpindahan generasi ini, data ini betul-betul valid kita tinggalkan nanti. Walaupun ini anak sebagai suatu kajian, belum lagi bentuk keputusan dengan pemerintah, tetapi ini akan menjadi rujukan oleh pemerintah untuk menjadikan ini sebagai inventarisasi dan identifikasi data-data hak wilayah ini. Ini penting. Kampar sebagai mungkin Rahul juga begitu. Tak mungkin Rahul ini sedikit, ini luas ini. Ya, terbentang dari simpang Rantau Berangin sampai ke Sumatera Utara. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada para peserta, ini kami batasi dulu.